Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julianda Sari. Di video tutorial kali ini mungkin sedikit agak berbeda. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai video tutorial yang ada di teknik sipil, tapi saya akan coba untuk video tutorial uji one way ANOVA. Barangkali teman-teman bisa menggunakan video ini sebagai referensi untuk tugas akhir atau skripsi yang sedang kalian tempuh. Jadi uji one way ANOVA, kita akan jelaskan dulu terlebih dahulu apa sih uji ANOVA. Jadi uji ANOVA atau Analysis of Variance itu merupakan suatu analisis statistik yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Jadi untuk rata yang hanya memiliki dua kelompok saja itu bisa menggunakan uji independent t-test. Nah, kemudian ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji sebuah hipotesis untuk menilai perbedaan antara masing-masing kelompok. Jadi ada yang namanya hipotesis awal, kemudian ada yang namanya hipotesis alternatif sebelum kita memulai melakukan percobaan. Kemudian analisis variance menguji dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis awal bahwa varians itu sama atau homogen. Nah, kemudian uji one way ANOVA. Jadi uji one way ANOVA itu merupakan uji analisis varians atau uji ANOVA yang memiliki rata-rata atau pengaruh perlakuan dari satu faktor, atau hanya terdapat satu variabel bebas atau independen, kemudian yang dibagi menjadi berapa kelompok, dan satu variabel terikat atau dependen. Jadi uji ANOVA, saya simpulkan lagi, uji one way ANOVA itu salah satu uji ANOVA yang mendapatkan perlakuan dari satu faktor atau hanya punya satu faktor dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian untuk ciri-ciri uji one way ANOVA, yang pertama, kelompok itu harus independen atau tidak terikat sama sekali. Kemudian, sampel yang akan diuji itu lebih dari dua kelompok. Karena kalau dia dua kelompok itu bisa menggunakan uji independent t-test. Kemudian berdistribusi normal. Ini akan dilakukan uji normalitas data atau uji kenormalan data. Kemudian varian homogen. Artinya variasi itu sama. Nanti ini juga kita akan uji menggunakan uji homogenitas. Selanjutnya, jadi untuk permasalahan atau yang akan kita teliti atau yang ingin kita tahu dari uji one way ANOVA atau outputnya bagaimana. Nah, untuk permasalahannya itu bagaimana nilai rata kelompok. Jadi kan ada beberapa kelompok yang lebih dari dua. Nah, itu kita mau tahu bagaimana nilai rata dari masing-masing kelompok. Kemudian, apakah terdapat perbedaan signifikan antara baik masing-masing kelompok maupun yang ada di dalam kelompoknya. Itu apakah berbeda secara signifikan. Kemudian kelompok mana saja yang berbeda atau yang sama. Ini merupakan uji lanjut. Ini juga akan saya bahas di slide terakhir mungkin ya. Kemudian langkah-langkah uji one way ANOVA. Jadi yang pertama itu ada uji normalitas untuk mengecek kenormalan data. Kemudian uji homogenitas. Ini menganggap bahwa data yang akan kita uji itu sama atau homogen. Kemudian barulah kita lakukan uji one way ANOVA. Sebelumnya saya akan bahas dulu. Nah, jadi untuk contoh soal itu saya ambil dari paper yang ada di Science Direct. Kemudian di sini itu membahas mengenai bagaimana estimasi dari kebutuhan air untuk irigasi dari vertical garden.
Mungkin pada video tutorialnya saya sudah buatkan untuk bagaimana struktur dari vertical garden. Sekarang untuk uji one way ANOVA-nya bagaimana. Jadi di sini penelitian beliau ini untuk modelnya tuh seperti ini. Pada gambar ini kalau kita perbesar, jadi di sini adalah kumpulan dari pot tanaman, masing-masing terdiri dari 12 baris dan 14 kolom. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 sampai baris ke-12. Nah, bahasa simpelnya gini, peneliti itu ingin tahu bagaimana perbedaan antara baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 sampai baris 12 itu menggunakan uji one way ANOVA. Ingin mengetahui berapa volume. Jadi yang diukur itu volume dari masing-masing baris. Seperti ini tampungan airnya. Ini untuk masing-masing baris. Jadi peneliti itu ingin membedakan antara baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 sampai baris ke-12. Apakah dari nilai volume ini itu terdapat perbedaan secara signifikan atau sama, ataukah dapat dikategorikan sama atau berbeda. Nah, di sini kan ada baris 1 dengan nilai masing-masing. Kemudian ada baris 2, ini juga ada terdapat beberapa nilai, dibagi lagi berdasarkan kolomnya. Kemudian baris ini juga nilainya. Nah, kemudian untuk menginput data di SPSS, kita harus merubah dulu data ini menjadi bentuk dengan format seperti ini. Jadi ada inisial. Jadi di sini untuk baris ke-1 kita buat ini inisialnya 1, 1, 1 sampai ada 14 data. Ini untuk volumenya. Kemudian yang kedua, ini untuk baris kedua, inisial 2. Di sini untuk volumenya. Jadi sampai ke bawah itu ada 12 baris dengan total data itu 168. Nah, jadi di sini di ANOVA atau di uji statistik kita mengenal yang namanya ada independent atau variable dependent. Nah, jadi kita akan input data letak per baris. Jadi letak per baris nanti kita buat sebagai axis atau X, kemudian atau letak per kolom juga bisa. Jadi untuk letak per kolom itu ada 14 kolom. Di sini ada 12 baris. Jadi yang akan kita teliti itu hanya letak per baris saja. Nah, letak per baris itu atau faktor list. Kemudian nama lainnya itu variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kemudian untuk Y itu volume tampungan atau volume yang ini itu disebut juga dengan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi variabel lain. Jadi saya perbesar lagi. Jadi untuk letak per baris itu yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan volume tampungan itu dipengaruhi variabel lain. Artinya besarnya volume tampungan itu dipengaruhi oleh variabel letak per baris. Nah, contoh lain. Jadi contohnya itu pengaruh durasi tidur terhadap nilai mahasiswa. Mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati mana yang menjadi variabel independen atau variabel dependen atau yang mana yang menjadi yang mempengaruhi variabel lain atau yang mana yang dipengaruhi variabel lain. Oke. Jadi pengaruh durasi tidur terhadap nilai mahasiswa. Jadi pengaruh durasi tidur itu sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan nilai mahasiswa itu yang dipengaruhi atau variabel dependen. Jadi nilai mahasiswa itu dipengaruhi oleh durasi tidur. Apakah durasi tidur dan nilai mahasiswa itu ada kaitannya? Apakah ada pengaruhnya?
Nah, seperti itu. Jadi untuk membedakan antara variabel independen atau variabel dependen. Sekarang kita akan coba untuk SPSS atau program SPSS-nya. Kita buka, jadi saya menggunakan SPSS versi 16. Ini cancel saja. Nah, di sini ada data view, kemudian ada variable view. Ya, di sini. Kemudian langkah pertama kita harus membuat dulu variabelnya, variable view, atau mengelompokkan yang mana sebagai dependent atau independen, atau yang mana sebagai variabel terikat, yang mana sebagai variabel bebas. Nah, di sini untuk variabelnya ada dua, X dan Y. X itu letak per baris dan Y itu volume tampungan. Jadi yang pertama kita tulis X, ini huruf besar saja, X. Kemudian di sini label itu kita tulis dengan letak per baris, ya. Nah, kemudian untuk nilai value, jadi karena di sini itu letak per baris, untuk nilai value baris 1 itu melambangkan baris ke 1, letak barisnya ke 1, atau kelompoknya itu kelompok 1. Kemudian untuk yang kedua itu kelompok 2 atau baris ke 2 sampai kelompok ke-12 atau baris ke-12. Jadi untuk nilai value kita buat di sini, kita tambahkan untuk 1 berarti kan ada 12 kelompok ya. Di sini kita buat baris 1 tambahkan 2 Oke. Jadi di sini ada 12 baris atau 12 pengelompokan dengan masing-masing. Jadi value 1 itu kita namakan baris 1, value 2 itu baris 2 sampai ke value 12 itu baris ke-12. Oke. Nah, untuk yang lain itu kita biarkan saja secara default dulu. Kemudian Y untuk nilai value, jadi kan Y itu sebagai volume tampungan. Kita beri nama di sini volume tampungan. Nah, kalau kita lihat di data view, jadi untuk variabel X itu sebagai letak per baris, kemudian Y itu volume tampungan. Sekarang kita akan pindahkan data yang ada di Excel ini. Data yang ada di Excel ini 168 data. Kita pindahkan ke SPSS. Ini kita copy paste. Copy. Kemudian kita paste di sini. Klik kanan, kemudian paste. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi baris 1, kita lihat di sini ada 168 data. Nah, karena di X ini adalah penomoran, maka tidak boleh desimal ya. Jadi kita ganti di desimal. Untuk X itu 0. Nah, jadi seperti ini. Karena ini penomoran, agak lebih mempercantik, ini kita buat saja center agar tulisannya tengah.
Nah, seperti ini. Oke, setelah data semua kita masukkan atau kita input ke dalam SPSS, maka langkah pertama kita akan melakukan uji normalitas data atau mengecek kenormalan data. Perhatikan, jadi yang pertama kita tekan itu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian di sini ada explore. Kita cari saja. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada dependent list kemudian factor list. Nah, di sini yang sebagai factor list itu letak per baris, kemudian volume tampungan itu sebagai dependent atau variabel terikat. Jadi di sini letak per baris itu sebagai factor list. Kita klik panah yang ke factor list, kemudian untuk volume tampungan itu sebagai dependent list. Oke. Nah, kemudian untuk plot di sini kita centang di normality plot with test. Continue. Kemudian oke. Nah, ini untuk output dari SPSS. Ini masih loading ya, running. Nah, jadi yang kita ambil itu, nah ini untuk deskriptif terdiri dari nilai rata-rata, kemudian median, standar deviasi minimum, maksimum, interval. Nah, ini untuk deskriptif dari masing-masing kelompok 1 atau baris 1, kelompok 2 atau baris 2, dan seterusnya. Nah, yang akan kita ambil di sini adalah untuk data dari Nah, jadi yang akan kita ambil itu di test of normality. Nah, di sini ada yang pertama. Jadi sudah saya pindahkan untuk uji normalitas. Test of normality. Yang kita lihat itu adalah nilai signifikansi atau nilai sig. Nah, jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 atau 5%, artinya tingkat kepercayaannya itu 95%, itu berdistribusi normal, sedangkan signifikansi itu kurang dari 0,05 tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk ini kan ada dua, kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jika sampelnya itu kurang dari 50 sampel, maka yang kita ambil itu nilai signifikansi untuk Shapiro-Wilk. Jadi yang kita gunakan itu sampelnya kurang dari 50, maka yang kita lihat itu signifikansi dari Shapiro-Wilk. Oke, selanjutnya setelah uji normalitas data, maka kita akan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Jadi uji one way ANOVA dan uji homogenitas itu bisa dilakukan dengan satu kali running di program SPSS. Oke, selanjutnya untuk uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Jadi di sini bisa kita klik analyze, kemudian ada namanya compare mean. Nah, di compare mean di sini ada one way ANOVA tulisannya. Kita klik. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi untuk letak per baris itu kita masukkan sebagai faktor atau faktor list ya, faktor yang mempengaruhi. Sedangkan untuk volume tampungan itu sebagai variabel dependent. Nah, untuk post hoc, jadi post hoc itu uji lanjut, nanti saya akan jelaskan juga di slide PowerPoint. Jadi kita gunakan saja 2K dengan significance level itu 5%. Nah, kemudian untuk option di sini kita pilih untuk homogeneity of variance test. Jadi kita mau tahu homogenitasnya. Kemudian continue. Oke ya, sudah. Berarti oke. Nah, ini lagi proses. Nah, di sini ada post hoc,
kemudian ANOVA di atasnya. Nah, ini untuk test of homogeneity, kemudian ini untuk uji ANOVA, dan ini untuk post hoc-nya. Kita langsung saja ke PowerPoint. Jadi untuk uji homogenitas itu diambil dari data SPSS. Yang kita lihat itu adalah nilai signifikansi. Jika signifikansi untuk uji homogenitas itu lebih besar dari 0,05 atau 5%, artinya variannya sama atau homogen. Sedangkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 berarti variannya tidak sama atau tidak homogen. Karena di sini itu besarnya 0,420, maka artinya varian sama atau lebih besar dari 5%. Varian sama artinya homogen. Nah, selanjutnya untuk uji one way ANOVA. Jadi ini tabel ANOVA yang kita ambil dari sini. Nah, kemudian kita lihat di nilai signifikansi. Jadi untuk nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, ini kan 0,0000 sampai mungkin ini pangkatnya banyak ya. Jadi ditulisnya saja 3 angka di belakang koma. Jadi 0,000. Nah, itu terdapat perbedaan signifikan. Artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan. Kalau terdapat perbedaan signifikan artinya itu H0 ditolak dan HA diterima. Kita menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis awal. Nah, jadi di sini disimpulkan maka jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi ini kan yang kita dapat atau kita peroleh itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kita menolak H0 dan menerima HA atau hipotesis alternatif. Nah, di sini untuk H0 atau hipotesis awal tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 12. Kemudian untuk HA atau hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan signifikan. Jadi karena kita menerima HA, jadi hipotesisnya menjadi terdapat perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok. Nah, tapi selanjutnya itu uji lanjut. Jadi uji lanjut itu kita lakukan bila hasil uji ANOVA-nya terdapat perbedaan signifikan atau kita menerima HA dan menolak H0 atau menerima hipotesis alternatif. Nah, karena kita menerima hipotesis alternatif artinya terdapat perbedaan signifikan. Uji lanjut dilakukan untuk memperoleh apakah kelompok mana saja yang mengalami atau yang terjadi perbedaan yang signifikan dan kelompok mana saja yang berbeda atau kelompok mana saja yang sama. Nah, kita lanjut lagi di sini. Untuk uji 2K, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, jadi untuk uji lanjut kita menggunakan post hoc-nya 2K HD. Nah, di sini ada masing-masing dari multiple comparison. Jadi di sini ada perbandingan antara kelompok 1 atau baris 1 itu kita bandingkan dengan baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Kemudian ini baris 2 terhadap baris 1 terhadap baris 3. Nah, kalau kita mau tahu apakah baris 1 terhadap baris lainnya itu berbeda secara signifikan atau sama, bisa kita lihat di sini. Jika nilai dari signifikansi itu lebih besar dari 0,05, berarti yang lebih besar dari 0,05 itu untuk baris 2 dan baris 3. Maka artinya sama. Jadi baris 1 terhadap baris 2 dan baris 3 itu tidak terdapat perbedaan signifikan atau sama. Sedangkan terhadap baris yang lainnya itu kan lebih kecil semuanya dari 0,05. Maka
kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan secara signifikan. Jadi baris 1 terhadap baris lainnya kecuali baris 2 dan 3 itu terdapat perbedaan secara signifikan. Atau bisa kita lihat di main difference. Di sini ada tanda petik. Nah, tanda petik yang di ujung sini itu menandakan terdapat perbedaan yang secara signifikan. Nah, kalau kita lihat di baris 2 ini untuk yang lebih besar dari 0,5 berarti artinya sama, tidak terdapat perbedaan signifikan. Sedangkan yang lebih kecil dari 0,05 itu terdapat perbedaan secara signifikan. Kita bisa lihat di sini ada tanda petik. Tanda petik itu menandakan adanya perbedaan secara signifikan, dan signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi untuk volume tambungan, di sini. Nah, jadi di sini ada yang kita centang tadi, homogeneous untuk 2K HSD. Nah, kita pindahkan PowerPoint. Jadi di sini bisa kita lihat ini ada 6 subset. Kalau kita mau lihat ada perbedaan secara signifikan atau tidak, itu kita bisa lihat di sini. Artinya baris 1 terhadap subset yang lainnya itu tidak ada yang sama. Artinya semuanya terdapat perbedaan. Sedangkan yang ke baris kedua hanya ada pada subset 1 dan subset 2 saja. Sedangkan untuk subset yang lainnya kosong ya. Artinya ini juga terdapat perbedaan. Kalau dia sama, baik subset 1, baik subset 2 sampai subset ke-6 itu kolom ini terisi. Misalkan baris 6 di subset 1-nya ada, di subset 2-nya ada, di subset 3-nya ada, subset 4 ada, sampai subset 6 itu ada. Berarti itu sama. Sedangkan di sini artinya terdapat perbedaan. Jadi kita simpulkan variabel letak per baris atau faktor list tadi berpengaruh secara signifikan untuk semuanya, atau semuanya terdapat perbedaan. Jadi setelah kita lakukan uji lanjut, ternyata semua kelompok terdapat perbedaan secara signifikan. Jadi kita akan coba untuk menjawab permasalahan yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama itu bagaimana nilai rata kelompok. Jadi untuk bagaimana nilai rata kelompok itu sudah dijelaskan pada poin deskriptif untuk dari masing-masing rata kelompok besarnya berapa. Di sini ya ada. Nah, di sini ada kan min dari masing-masing kelompok. Ini baris 11, ini baris 10, baris 9. Nah, kemudian apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Jawabannya iya, terdapat perbedaan secara signifikan. Kemudian kelompok mana saja yang berbeda atau yang sama? Jadi ini kita lakukan uji 2K. Karena terdapat perbedaan secara signifikan, maka kita ingin tahu kelompok mana saja yang berbeda atau yang sama. Jadi kita simpulkan untuk poin ketiga itu semua kelompok berbeda secara signifikan. Oke, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menyelesaikan tugas akhir terkhususkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.